Halo semuanya, selamat datang kembali di materi verifikasi dan validasi perangkat lunak ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam pengujian perangkat lunak, yaitu integration testing. Nah, pada tahapan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya unit testing kan ya, yaitu pengujian setiap modul yang dibuat secara terpisah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah modul-modul yang sudah benar secara individu tersebut gitu ya, sudah kita testing gitu, akan tetap benar ketika digabungkan. Nah, disinilah peranan integration testing menjadi sangat krusial untuk memastikan kondisi tersebut. Kalau dilihat dari posisi integration testing itu dilakukan setelah unit testing dan sebelum system testing. It's mean fokus kita bukan lagi ke logika internal satu modul, but pada interaksi antar modulnya. Dimana kesalahan pada tahapan ini sering tidak terlihat saat unit testing, tetapi bisa berdampak besar ketika sistem dijalankan secara utuh. Nah, itulah jadi masalahnya. Oke, next. Apa sih integration testing itu? Kalau integration testing itu adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa unit atau modul yang sudah lolos unit testing dapat bekerja dengan benar ketika digabungkan sesuai dengan namanya integration testing ya. Dimana fokus utamanya itu adalah kita mau mengecek nih komunikasi antar modulnya itu seperti apa. Kemudian pertukaran datanya itu bagaimana, dan perilaku nanti si interface-nya itu bagaimana sih, atau si UI-nya itu bagaimana. Dimana nih yang namanya testing ini sangat penting pada sistem modern seperti yang namanya web application or mobile application, microservice, and then sistem enterprise gitu ya. Sistem enterprise itu juga sangat penting di sini. Pertanyaan selanjutnya ini, mengapa sih si integration testing itu penting? Karena ketika kita berbicara tentang integrasi gitu ya, itu berarti kan tadi dibilang ada, kita harus cek keterhubungan gitu, dimana banyak sekali bugs justru berasal dari masalah kecil pada integrasi. Jadi kalau misalkan tidak dilihat dari sisi terkecil ini, akan menyebabkan masalah besar nanti ke depan gitu. Jadi kita memastikan dulu di sini, mulai dari modul, library, database, dan eksternal, semua di sini dicek gitu ya. Nah, dimana masalah yang umum atau sering terjadi itu adalah kayak ketika kondisinya loginnya berhasil tetapi dashboard itu gagal menampilkan data user. Ini kayak di keterkaitan user UI-nya gitu, interface-nya. Jadi loginnya berhasil tapi dashboardnya gagal menampilkan data usernya. Atau misalkan case yang berikutnya berkaitan dengan e-commerce gitu ya. Kita mau di keranjang belanja salah mengirim total harga ke modul pembayaran. Wah, ini fatal nih. Kemudian ada lagi case-nya adalah pembayarannya sukses nih, katanya pembayaran sukses, tetapi notifikasinya tidak terkirim. Wah, ini juga bahaya banget. And then the another one like front end itu mengirim format data yang tidak sesuai dengan API back end. Wah, ini kacau sebetulnya. Jadi benar-benar ini bukan apa ya, bisa dibilang sering terjadi. Ini kesalahan-kesalahan kecil yang fatal gitu. Jadi sebuah contoh ini bukan kesalahan satu modul, kita sudah pastikan ya, tetapi kesalahan antar modul. Sifatnya bisa sangat fatal gitu. Dimana integration testing itu kan tadi dibilang ya, bisa membantu menemukan berbagai jenis masalah gitu. Masalah yang umumnya diuji gitu di integration testing itu adalah berkaitan dengan alur data antar komponennya. Ini harus dicek gitu. Kemudian urutan pemanggilan fungsi juga penting gitu. Integrasi API itu penting juga, integrasi database juga penting, integrasi layanan eksternal harus dicek gitu ya, dan sampai dengan penanganan error handling antar komponen atau modulnya. Dimana kita punya tujuan nih untuk di integration testing itu adalah memastikan seluruh substansi dapat bekerja sebagai satu sistem yang utuh gitu. Jadi benar-benar kita cek nih secara keutuhan.
Adapun ya oke. Adapun teknik-teknik integration testing gitu ya. Yang pertama ada teknik Big Bang integrations. Ini pada teknik Big Bang integration ini semua modul langsung digabungkan dan diuji sekaligus. Gitu. Ini lebih cocok untuk aplikasi-aplikasi kecil gitu ya, cepat, karena cepat dilakukannya kan, karena kelebihan dari Big Bang integration itu cepat dalam pengimplementasiannya, cepat dilakukan, tapi sulit melacak sumber bugs dan tidak cocok untuk sistem yang besar. Tadi dibilang karena dia cocoknya untuk aplikasi kecil, jadi kalau sistem yang besar itu nggak bisa pakai Big Bang integration. Dimana jika ada error, kita tidak tahu modul mana yang bermasalah karena langsung itu adalah Big Bang integration. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya dia cepat lah untuk small applications, tapi kekurangannya ya susah untuk melacak sumber bugs. Nah, kalau misalkan sudah kompleks lewat deh, jangan pakai yang namanya Big Bang. And then another one we have teknik top down integration. Nah, kalau top down integration ini pengujian dimulai dari modul level atas ya, kemudian turun ke modul level bawah. Nah, ini menggunakan step untuk menggantikan modul yang belum tersedia. Ini menggunakan step ya. Alur utama aplikasi bisa diuji lebih awal dan membutuhkan banyak step gitu. Kelebihannya dia validasi di awal gitu ya. Kekurangannya ya banyak stub gitu. Teknik ini cocok jika kita ingin memastikan alur utama sistem sejak awal gitu. Ini untuk yang top down integrations. And then we have another one, it's bottom up integrations. Ini pengujian dimulai dari model level bawah ke atas. Ini berbeda ya, dari bawah dulu ke atas, dari bawah ke atas. Ini menggunakan drivers gitu ya, untuk memanggil modul yang diuji. Modul dasar diuji dengan sangat powerful lah, kuat gitu ya. Fitur yang berhubungan langsung dengan user diuji belakangan nanti gitu deh. Jadi karena dia dari bottom up. And then another one we have hybrid gitu ya, atau sandwich integrations. Tag ini menggabungkan top down and bottom up gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini lebih seimbang, mengurangi kebutuhan sub and driver gitu. Cocok untuk sistem besar, layer arsitektur dan microservice. Ini adalah pendekatan yang paling sering digunakan di industri. Oke. Kalau misalkan kita lihat nih, ada studi kasus di sini nih, kita coba dengan studi kasus ya. Misalnya kita coba sistem pemesanan makanan online lah di sini, gitu misalkan. Modul yang terlibat ada login, menu, cart, payment, dan notification. Jadi kalau integration testing flow-nya itu alirannya begini, kita cek dulu si loginnya, dari login dia bisa ke pilih menu, kemudian dari pilih menu kita cek ke tambah cart, kemudian bayar, dan then terima notifikasi. Ini alurnya gitu ya. Dengan skenario, misalkan skenario-nya login di dashboard nih, inputannya username sama password valid, kemudian kita expected result-nya itu adalah dashboard tampil dengan data user yang benar gitu. And then the skenario kedua gitu ya, kita pilih item dengan tambahkan ke cart. Kemudian expected result-nya item dan harga muncul dengan benar. Di skenario ketiga gitu ya, kirim chart ke payment gateway gitu. Nanti expected result-nya total harganya benar dan transaksi sukses. Jadi perlu diperhatikan nih, ini kan ada 3 skenario. Nah, perhatikan bahwa setiap skenario selalu melibatkan lebih dari satu modul. Kelihatan kan integrasinya satu dengan yang lain gitu. Ini adalah integration testing. Atau misalkan kita punya
Contohnya seperti inilah tadi, biasanya test case-nya dibentuknya begini. Ada test case in 1, test case in 2, test case in 3, dan tadi dengan alur-alurnya gitu. Kalau misalkan di API, ini misalkan integrasi testing dilakukan melalui API maupun kode gitu ya. Jadi API testing biasanya kalau kita rata-rata pakai Postman atau Bruno dan sebagainya lah ya. Atau method testing itu menggunakan PyTest atau framework lain lah gitu. Testingnya otomatis sangat penting agar integrasi bisa diuji secara berulang. Ini sampel kalau misalkan menggunakan Postman, misalkan expected testingnya kodenya harus 200, response constraint-nya authentication token work-nya for subsequent API calls gitu ya. Ini adalah sampelnya. Oke, ini sih. Nah, berikut adalah tools gitu ya. Tools untuk integration testing. Di industri itu integration testing didukung oleh beberapa tools sih. Ada yang namanya contohnya kayak apa ya? API tools gitu, API tools testing kayak Postman, Bruno dan teman-temannya. Kemudian ada JUnit, NUnit, unit testing dan integration test framework gitulah. Kemudian ada Selenium, JMeter, C-Hub, Action, gitu, GitLab, Jenkins untuk CI/CD, tools untuk testing otomatis dan sebagainya gitu. Dimana testing integration modern hampir selalu berhubungan dengan pipeline CI/CD gitu. Nah, ini berikut adalah kesimpulannya. Mari kita coba simpulkan nih sesi hari ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Nah, integrasi testing itu memvalidasi kerjasama antar modul. Jadi dia akan ngecek nih keterkaitan antar modulnya atau integrasi antar modulnya atau kerjasama antar modulnya itu berjalan baik atau tidak. Fokusnya pada data flow dan interface. Jadi benar-benar flow-nya itu yang mau dipastikan. Memiliki beberapa teknik yang bisa disesuaikan dengan ukuran si sistemnya dan merupakan tahapan wajib sebelum sistem testing. Right. Jadi tanpa integration testing nih ya, bugs kecil bisa berubah menjadi kegagalan yang pada sistem besarnya. Jadi tes ini jangan disepelekan. Mungkin ada beberapa yang udah nanti di tes di terakhir aja, sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Harus dicek dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.